Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberinya nikmat berupa nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas seperti biasanya, menuntut ilmu sebagai bekal di dunia maupun di akhirat. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita termasuk hambanya yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Hartato Rianto selaku dosen pengampu mata kuliah Entrepreneurship. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mempresentasikan mengenai strategi pemasaran terhadap produk yang sedang kami jalankan. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mai Ariska Nasution dengan NIM 1905-151003 dari jurusan akuntansi, program studi akuntansi keuangan publik. Baik, langsung saja kita akan membahas materi mengenai strategi pemasaran. Sebelum kita membahas materi mengenai strategi pemasaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih sebenarnya pemasaran itu. Pemasaran adalah suatu kegiatan yang mempromosikan dan menjual suatu produk atau jasa yang di dalamnya terdapat proses yang panjang untuk menentukan siapa target promosi dan seperti apa bentuk promosinya. Menurut Tiptono, strategi pemasaran merupakan sebuah alat yang mendasar dan fundamental yang didesain untuk mencapai tujuan dari perusahaan dengan cara mengembangkan daya saing yang unggul dan berkesinambungan. Hal tersebut dimaksudkan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi sasaran target dari usaha tersebut. Jadi, strategi pemasaran merupakan suatu rangkaian pandangan pola pikir atau mindset dalam pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan marketing, di mana dalam pola pikir tersebut terkandung strategi yang terperinci mengenai sasaran, di mana posisi bauran serta anggaran pemasaran tersebut sangat diperhitungkan untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan dilakukannya strategi pemasaran ini adalah untuk dapat mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang dijual akan sesuai dengan keinginan pelanggan. Dengan kata lain, strategi pemasaran ini dilakukan untuk mencapai kepuasan pelanggan dan mengetahui apa sih sebenarnya keinginan dari pelanggan tersebut. Nah, itu dia tadi pembahasan singkat mengenai strategi pemasaran secara umum maupun menurut para ahli. Selanjutnya kita akan membahas strategi pemasaran yang kami gunakan dalam penjualan produk kami. Namun terlebih dahulu, teman-teman semua harus mengetahui kami menjual sebuah produk yaitu produk stiker. Nah, pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan produk yang satu ini, yaitu produk stiker. Produk stiker adalah sejenis label yang dicetak pada sepotong kertas, plastik atau bahan lainnya dengan pelekat di salah satu sisinya, tepatnya itu di belakang ya. Sedangkan yang dimaksud label di sini adalah penjelasan tentang nama, identitas, informasi dan sebagainya. Stiker umumnya digunakan sebagai aksesoris hiasan untuk mempercantik sebuah media seperti handphone ataupun laptop. Bisa juga diletakkan di sebuah dinding atau kaca yang berguna untuk mempercantik dan memperindah suatu benda. Nah, kemudian saya akan membahas strategi pemasaran yang saya gunakan atau kelompok saya gunakan dalam menjual produk stiker ini. Sejauh ini kami menggunakan atau memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk kami ini. Kami memanfaatkan media sosial sebagai alat promosi kami atau media promosi kami dalam memasarkan produk stiker kami, di mana kami menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Kami menyebarkannya melalui
story ataupun grup, kami menyebarkannya, mempromosikannya melalui media sosial. Karena mengingat penggunaan internet di zaman sekarang ini sudah sangat canggih, jadi kami memanfaatkan teknologi sedemikian rupa untuk membantu dan menunjang pemasaran produk kami. Alasan lain mengapa kami menggunakan media sosial sebagai media promosi kami, karena pada saat sekarang ini teknologi sudah semakin canggih, dan jika menggunakan media sosial maka jangkauan promosinya menjadi lebih luas lagi. Mengingat media sosial ini menawarkan banyak sekali kesempatan bagi pemilik untuk berkreasi dan melakukan promosinya. Dengan menghadirkan promosi yang menarik mengenai produk ataupun jasa di media sosial, pengguna media sosial yang lainnya mungkin lebih menyadari keberadaan produk yang ditawarkan. Strategi pemasaran yang kedua dapat dilakukan dengan memilih lokasi yang strategis. Pertimbangan dalam memilih lokasi usaha yang tepat dan strategis itu sangat penting karena dapat menunjang keberhasilan dari suatu usaha tersebut. Ada beberapa tips dalam memilih lokasi usaha. Yang pertama adalah tingkat kepadatan penduduk di sekitar lokasi. Semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk di suatu lokasi, maka semakin besar pula potensi pasar sebuah usaha. Bandingkan pendapatan usaha yang berada di daerah pedesaan dengan di daerah perkotaan. Tentu omsetnya sudah berbeda jauh. Yang ketiga, menyebarluaskan brosur produk yang akan dijual di pasaran. Selain mempromosikan melalui akun media sosial, kami juga mempromosikannya melalui sebuah brosur, di mana brosur itu merupakan salah satu media promosi yang paling efektif yang banyak digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau jasanya. Brosur merupakan selebaran kertas yang berisi informasi produk. Namun, agar promosi melalui brosur benar-benar berjalan secara efektif, tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Isi brosur harus memuat informasi yang bermanfaat dan dapat dipahami bagi setiap pembacanya. Sedangkan untuk desain brosur itu sendiri harus didesain sedemikian rupa dengan kreativitas yang kita miliki agar dapat menarik konsumen ketika membacanya. Strategi yang kami lakukan yang keempat adalah dengan membagikan sampel produk secara gratis untuk menarik konsumen. Setelah menyebarkan brosur produk, langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah dengan membagikan atau memberikan sampel produk secara gratis untuk menarik konsumen. Mengapa demikian? Karena bisnis yang kami jalankan ini merupakan bisnis awal atau bisnis yang baru saja dimulai, maka mungkin saja ada beberapa orang yang belum mengetahui atau bahkan belum pernah menggunakan produk ini. Nah, dengan demikian kami membagikan dan atau memberikan sampel produk secara gratis agar mereka dapat melihat dan menggunakannya secara langsung. Nah, setelah kami memberikan sampel produk secara gratis kepada konsumen, mereka langsung dapat memberikan penilaian secara langsung dan dapat mengambil keputusan apakah akan membeli produk itu atau meninggalkannya. Untuk itu, meskipun hanya sebuah sampel, kami akan memberikan produk terbaik agar konsumen nantinya tertarik untuk menggunakan dan membeli barang kami untuk pertama kalinya. Yang kelima, strategi pemasaran yang kami gunakan adalah dengan memberikan diskon atau potongan harga kepada konsumen. Siapa sih yang tidak senang jika diberikan potongan harga atau diskon? Tentunya konsumen akan merasa sangat senang jika mendapat potongan harga atau diskon. Namun, potongan harga atau diskon ini biasanya didapatkan jika melakukan pemesanan dalam jumlah banyak. Namun tidak juga, tergantung kepada diri kita masing-masing. Pemberian potongan harga atau diskon juga dapat dilakukan, tidak harus memesan dalam jumlah yang banyak. Bisa saja kita berikan kepada pelanggan atau konsumen untuk menarik mereka agar memesan barang kepada kita selanjutnya. Nah, yang terakhir, strategi pemasaran yang kami gunakan adalah dengan memberikan gift pada setiap pemesanan. Pemberian gift pada konsumen akan menambah daya tarik konsumen untuk melakukan pemesanan selanjutnya. Gift di sini dapat berupa hadiah kecil atau berupa kartu ucapan tanda terima kasih karena telah melakukan pemesanan. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai strategi pemasaran yang kami lakukan
untuk produk kami, yaitu stiker. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya Mai Ariska Nasution, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.